Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita melanjutkannya, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang pertama, ayat 13 dan ayat 14. Demikian dikatakan, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selama hidup pasti iblis selalu datang untuk mencobai hingga menjerumuskan kita ke dalam kematian dengan tujuan untuk menyesatkan dan merusak iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah juga mengalami pencobaan seperti manusia. Namun Tuhan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Hal ini menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi godaan. Karena itu sangat penting kita pahami bahwa pencobaan adalah bagian dari proses pertumbuhan iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan juga menyatakan kehadiran binatang liar dan malaikat-malaikat datang melayaninya. Ini menunjukkan dan menggambarkan bahwa pemberitaan Injil adalah tugas yang sangat berat dan berbahaya. Namun di tengah beratnya pemberitaan Injil, ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Saudaraku, firman Tuhan juga menyatakan bahwa pelayanan Tuhan Yesus dimulai setelah Yohanes ditangkap. Yohanes Pembaptis ditangkap karena pelayanan Injil tidak berhenti. Tuhan Yesus melanjutkan dan memperluas pelayanan tersebut. Tuhan Yesus datang ke Galilea, daerah yang bukan pusat keagamaan, menunjukkan bahwa Injil diberitakan kepada semua orang. Karena itu penting kita ketahui bahwa pelayanan tidak bergantung pada situasi politik atau sosial. Bahkan di tengah tekanan yang berat pun Injil harus diberitakan. Inti utama pelayanan Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil keselamatan. Kabar baik tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Bukan sekedar berita moral, tetapi kabar pengharapan dan pemulihan bagi dunia. Penting dan harus kita ingat bahwa tugas utama orang percaya sekarang adalah meneruskan kabar baik tentang keselamatan dan kerajaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, setialah memberitakan Injil, walau cobaan dan tantangan kita hadapi, namun percayalah, kita akan memperoleh penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Con sega bainani
Mari kita berdoa. Mampukan kami Bapa sebagai anak-anak-Mu yang Kau utus ke tengah dunia untuk menyatakan firman Tuhan. Tantangan di hadapan kami begitu besar, tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Mampukan kami Bapa menjadi pemberita-pemberita Injil, mewartakan kasih keselamatan ke seluruh bumi. Berkati kami, berkati negara kami, agar hidup kami semakin damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.